Kronologi demo menggila, Cina tuntut Xi Jinping mundur. Hai halo sobat jelajah militer, protes langka terjadi di kota-kota besar Cina. Ratusan warga turun ke jalan di kota-kota besar negara itu. Wall Street Journal melaporkan bagaimana demo juga menuntut penguasa Xi Jinping turun dari jabatannya. Ini disebabkan oleh aturan penguncian atau yang disebut lockdown di negeri itu. Strategi Cina menegaskan atau menekankan kasus COVID-19 saat ini memicu futuristik publik. AFP menulis bagaimana banyak warga lelah dengan penguncian atau karantina yang lama dan kampanye pengujian massal. Lalu bagaimana kronologinya? Kronologi awal yaitu demo kebakaran yang mematikan pada hari Kamis pekan lalu di Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang, Cina Barat Laut. Kebakaran tersebut menewaskan 10 orang dan banyak warga kemudian menyalahkan lockdown COVID-19 yang terjadi di sana dengan banyaknya korban jiwa. Lockdown telah menghambat upaya penyelamatan meski pihak berwenang menyangkal klaim tersebut. Hal itu kemudian menyulut gerakan ibu kota negara Beijing dan sejumlah kota lain akhir pekan lalu. Setidaknya 400 orang berkumpul di tepi sungai kota. "Kita semua orang Xinjiang, pergilah orang Cina," teriak mereka. Sejumlah wartawan media asing di lokasi juga menggambarkan kerumunan warga yang menyanyikan lagu kebangsaan, juga mendengarkan orasi di wilayah itu. Sementara di sisi lain, di tepi kanal barisan mobil polisi menunggu. Mobil-mobil membunyikan klakson sebagai tanda dukungan dan juga kelompok pendemo. Beberapa juga meneriakkan dan melambai-lambaikan lembaran kertas kosong yang melambangkan suara rakyat yang juga kerap dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya Beijing, demo juga terjadi di kota metropolis terbesar di Cina, yaitu Shanghai akhir pekan lalu. Massa berkumpul dengan beberapa di antaranya mendesak mundurnya Presiden Xi Jinping. "Xi Jinping mundur!" teriak pendemo. Kemudian di sore hari pada waktu setempat, ratusan pengunjuk rasa di area yang sama juga membawa kertas kosong serta bunga-bunga. Saksi mata menyebut protes diam sedang dilakukan, namun demo berakhir dengan bentrokan. Dilaporkan bahwa banyak orang ditangkap ketika petugas menyuruh para demonstran untuk meninggalkan daerah tersebut. Para pengunjuk rasa mengarahkan kemarahan mereka pada polisi dan partai dalam beberapa hari terakhir. Hal yang sama juga terjadi pada awal COVID-19 muncul di ibu kota provinsi Hubei di Wuhan. Beberapa streaming langsung menunjukkan kerumunan berjalan sambil bersorak dan merekam aktivitas pendemo melalui ponsel. Video demo juga telah tersebar di kota-kota besar seperti Guangzhou dan Chengdu. Namun sayangnya rekaman belum dapat diverifikasi. Universitas juga menjadi lokasi demonstrasi akhir pekan lalu. Dilaporkan pula sekitar 200 hingga 300 mahasiswa melakukan unjuk rasa di Universitas Elitingshuo Beijing. Adapun sebuah rekaman video berbunyi demokrasi dan supremasi hukum kebebasan berekspresi. Ini adalah bentuk untuk memprotes pemerintah. Bukan hanya Beijing, demo serupa juga terjadi di universitas lain seperti Peking, Xi'an, Guangzhou, dan Wuhan. "Saya mendengar orang-orang berantrian tidak untuk tes COVID, dan ya untuk kebebasan," kata seorang saksi di Peking. Perlu diketahui, Cina melaporkan 39.506 kasus COVID-19. Domestik pada minggu ini adalah rekor tertinggi, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan kasus di belahan negara lain. Xi Jinping membungkusnya pada tahun 2018 lalu, yang didukung hampir dengan suara bulat dari parlemen. Oktober lalu, Partai Komunis yang berkuasa mengukuhkannya kembali sebagai Sekjen Komite Sentral untuk 5 tahun lagi. Perpanjangan masa jabatan Xi Jinping ini terjadi sementara hubungan dengan Washington dan negara-negara barat memburuk terkait isu-isu seperti Taiwan perang di Ukraina, juga karena perdagangan dan hak asasi manusia. Media pekan ini mengutip bahwa Xi Jinping menyalahkan barat terkait kesulitan yang dihadapi ekonomi Cina. Dalam sidang parlemen tahunan yang berakhir pada hari Senin lalu, ada beberapa pejabat lain yang telah disetujui Xi Jinping untuk dipilih atau diangkat, dan terjadi bagi-bagi jabatan penting pemerintah, termasuk Li Qiang yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri yang terlihat berbincang dengan Xi Jinping, tepat sebelum pemungutan suara pada hari Jumat lalu. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.